Sampai asesmen terakhir juga ya tetap baik banget, sampai kita pelantikan aja tuh diantar. betul banget. Dan Bisa ditemenin ya. iya itu kayak aku merasa kayak ya Allah ini kita lagi diajak jalan ayah gitu. Kayak serasa jadi anak ya. Iya itu tuh sangat kayak ya tersentuh sebagai anak yang deket banget sama orang tua. Aku kayak ya Allah ini seneng banget gitu. Halo, kembali lagi di Ponakan Podcast Bincang Anakman. Gimana nih kabar para pendengar setia Ponakan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Podcast kali ini akan dibawakan oleh aku Naila dan Gaida Almi, dan di sini kita lagi bersama Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Boleh saya hai dulu? halo. Oke, mungkin kalian banyak yang bingung mereka ini siapa sih? Mereka ini adalah siswa-siswi MAN Purwakarta. Jadi sekarang kita kenalan dulu aja kali ya. Boleh? Halo, nama aku Hatiga Safa Sabandra. Halo, nama aku Najla Sabita. Oke, terima kasih Teteh sudah memperkenalkan dirinya. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja ya. Aku mau nanya, apa sih yang bikin kalian mau jadi duta hukum HAM dan ini? Duta Hukum HAM Jawa Barat. Oke, pertama apa ya? Sebenarnya kita tuh berdua nih ya. Pertama kali banget ikut kayak gini tuh dia duluan yang tahu. Aku nggak tahu sebenarnya, cuman pas Hamin kayak aku kan sibuk sama latihan apa ya pas itu tuh kayak demo eskul. Enggak, apa sih? Gak tau lah intinya kayak sibuk sama Sibuk pramuka, aktivitas gitu. lain ya. Aktivitas lain. Di situ tuh pas lagi mau ke ngurus surat-suratnya, ketemu dia. Katanya aku juga ikutan gitu. Oh, kamu ikutan? Dia bilang, anak men nggak tahu tuh kalau ada yang ikutan gitu kan awalannya. Aku juga mikir kayak kayaknya nggak ada yang mau ikutan gitu. Ternyata dia ikutan, kita daftar bareng. Cuman kayaknya udah dilihat dari awal tuh dia tuh yang paling niat banget tuh. Aku pikir kayaknya bakal dia nih yang paling bagus niat, karena dia tuh paling niat dan paling tekun gitu itu-ituannya. Karena aku mikir kayak ya udah sih, soalnya kalau aku serius kayaknya tuh bakal nggak terlalu bagus gitu. Jadi kayak coba-coba aja dulu gitu kan. Awalnya coba-coba, malah keterusan. Udah deh. Gitu. Ketagihan ya. Iya. Emang bener sih, aku waktu pas pertama tahu ada info pembuka dari open recruitment Duta HAM ini, itu emang udah diniatin sih dari sebelum-sebelumnya, dari jauh-jauh hari, dan aku juga baru tahu ternyata Nadia juga ikut ya. Jadi akhirnya kita daftar bareng-bareng. Gitu sih. Emang waktu pas itu tuh udah emang mepet deadline banget. Kayak udah Hamin 1 gitu. Kita baru tahu ternyata open recruitment-nya tuh di tanggal segitu. Kita ngejar deadline Dan banget. itu tuh pas banget kayak apa ya, di hari libur ngurus surat. Kan sekolah gak akan mau kan? Iya. Cuman kita bilang dengan segala niat, Bu tolong, kita mau banget gitu. Betul. Jadi kayak ya karena emang sesuai niat kita, ya dipermudah alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya bisa ya. Iya, sampai sekarang gitu agak sedikit tidak menyangka. Menyangka. Kalau boleh tahu apa sih yang kalian siapin? Dari berkas atau fisik kalian atau mental kalian, apa aja sih yang disiapin kira-kira? Kalau mulai dari data ya, berkas-berkas, kita minta waktu itu persetujuan dari Wakasek. Iya, persetujuan terus sikap baik, terus fakta integritas. Ya, Nah, di situ fakta integritas tuh kayak kita tuh berjanji untuk selalu mengikuti agenda dari awal sampai akhir. Si ini mau diterima atau enggak, kita harus nulis si fakta integritas sama surat izin orang tua. Gitu sih kalau buat kayak persyaratan-persyaratannya. Untuk seleksinya kira-kira susah gak buat masuk? Seleksi nih. Seleksi tuh kayak berat-berat. Gimana ya? Kayak yang penting kita tuh konsisten dan emang niat buat ngelakuin, karena emang waktu pas tes itu kita dikasih 5 asesmen kan. Ada asesmen pertama tuh, terus asesmen kedua, ketiga, keempat, dan itu dikasih deadline, dikasih kayak deadline-nya juga tuh kayak mepet banget, mepet. Jadi 1 bulan tuh udah harus selesai 5 si assessment itu. Terus udah kayak gitu tuh aku mikir nih ya, aku tuh kan benci banget yang namanya kayak nulis-nulis gitu ya. Gak terlalu senang lah intinya, suka nulis-nulis cerpen. Cuman kalau kayak tulisannya tentang berpendidikan kayak agak panjang gitu ya, Kayak esai gitu. Esai gitu memikirkan otak tuh kan pusing karena kita lagi sibuk sama aktivitas lain, pelajaran gitu kan.
aku mikirnya kayak udahlah kayaknya berhenti aja gitu, awalannya tuh mikir gitu kan. Terus aku juga gak ada laptop awalannya tuh ya, bingung banget aku sama Safa kamu pakai laptop gak? Kata Safa, kamu pakai laptop gak pas itu? Enggak, kita bener-bener pakai HP ya. Dia pakai HP. Kalau aku masih berusaha pakai laptop, tapi karena aku bilang kan ke mama kayak aku pengen laptop buat nulis esai gini-gini kayaknya susah soalnya kalau pakai HP. Terus di seksi pertama ini kita tuh bikin elevator. Nah, elevator pitch ini tuh kayak kita tuh disuruh bikin video. Kenapa kita Video apa tuh kalau boleh tahu? Kalau motivation tuh yang pertama elevator dulu. Ya, elevator itu Video kayak apa tuh? kita disuruh bikin video. Nanti itu di situ ada temanya tuh 4. Jadi kayak kita disuruh pilih, pas itu kamu pilih yang mana sih? aku pendidikan. Nah, kalau aku pilih kayak tentang kecurangan pendidikan gitu. Karena aku merasa kayak di sekitaran aku tuh masih banyak yang dia itu kurang mendapatkan suara dia gitu. Kayak banyak siswa yang berprestasi, tapi yang selalu dipakai itu yang itu aja. Sedangkan dia nggak banyak berani siswa yang ngomong lain dia. gitu. Dan selalu teman-teman aku tuh mencurahkan gitu ceritanya gitu. Nah, aku pengen kayak gini-gini, tapi pasti sekolah gak akan gini-gini gitu. Kataku coba aja, sebenarnya kalau kita nggak mencoba sampai atas ya nggak akan bisa gitu ya kan. Terus kedua, Kalau yang kedua tuh tadi yang motivation letter. Jadi sama kayak nulis esai, cuman itu tuh menjelaskan dikit tapi nggak terlalu banyak motivation Ada- letter kayak ada ya, petunjuknya dari ada si template-nya gitu. Dari Jadi sana. kalian tinggal ngikutin aja ya. ya tinggal ngisi gitu. Cuman motivation letter tuh lumayan apa ya, nanti bakal kita pakai. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah juga, motivation letter itu perlu buat kalau misalnya kita buat beasiswa. Nah, itu dipakai. Tau gak sih beasiswa LKDP? Singkatan dia apa itu? Aku nggak tahu, pokoknya tuh pembina kita, pembimbing kita buat FS1 tuh bilang ya dimana tuh ini tuh pakai deh kamu motivation ini bagus soalnya. Nah, aku lihat tuh sama Safa, wah bagus ya isinya tuh, kita pakai deh isinya. Alhamdulillah nilai kita asesmennya di atas tuh, padahal bisa dibilang kayak kurang pinter-pinter anaknya kan. Aku mikir kayak main tuh kayak kurang nih nanti pasti, apalagi kita baru mencoba gitu. Ternyata kita bisa membawa nama main ke atas gitu. Itu bangga banget sih. Itu seleksi kedua. Nah, seleksi ketiga apa sih? Ketiga tuh kita dikasih video. Video itu kita ngeresum. Oh, jadi kalian merangkum dari isi video itu. Iya betul, materi yang bisa diambil dari video itu apa gitu sih. Oke, tadi kan ngomong-ngomong soal pembina ya. Aku pengen nanya nih, kalian tuh dibimbing sama dibina sama siapa sih selama jadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat ini? Pasti teman-teman juga pada penasaran kan? Coba jawab. Oh my god, this is my puppy superhero banget guys. Siapa tuh? Oh, guru MAN ya. Siapa ya? Siapa tuh? Sama ya. Siapa ya? Siapa ya? Dia ini siapa ya? Siapa? Kenal gak? Masa kalian gak kenal sih? Iya loh. Siapa ya? Ayo. Tahu nggak ya? Kayaknya aku tahu deh. Siapa tuh? Aduh, ada Siapa deh. coba? Coba deh dari kata juga. Ayo, Sal. Coba tadi dijawab pasti nih. Udah pada nungguin nih yang nonton. Pak Sugara. Ya, itu pembimbing the best. Betul. Ya. Betul banget. Alhamdulillah banget kita dapat pembimbing Pak Sugara. Iya. Pak Sugara tuh supportive banget loh. Dia kayak selalu nanyain progres kita udah sampai mana dari asesmen pertama. Dia selalu nanyain kayak apa ada kesulitan atau kendala. Bener-bener dia tuh ngebantu kita. Ngebantu. Iya, ngebimbing banget, nemenin kita lah istilahnya kayak kalau ada susah atau apa pasti beliau selalu bilang gitu. Kayak kalau misalnya butuh bantuan atau apa bilang aja gitu. Sampai asesmen terakhir juga ya tetap Baik banget. Sampai kita pelantikan aja tuh diantar. betul banget. Dan Bisa ditemenin ya. iya itu kayak aku merasa kayak ya Allah ini kita lagi diajak jalan ayah gitu. Kayak Serasa jadi anak ya. iya itu tuh sangat kayak ya tersentuh sebagai anak yang deket banget sama orang tua. Aku kayak ya Allah ini seneng banget gitu. Dan bapak tuh orangnya yang kayak gendong gitu loh. Jadi kayak ngerangkul kita banget dan bapak tuh nganggap kita adek gitu. Apapun yang kita ituin menurut bapak kalau selagi itu benar jangan takut untuk mencoba gitu. Untuk pembimbingan ini tuh emang dari kita yang mau atau emang disaranin gitu sama yang lain? Pembimbingnya Pak Sugara aja atau gimana?
Awalnya tuh ini enggak sih, pilih dulu. Kita tuh pertamanya tuh kita yang udah mau nih pas negara. Terus kita ngomong. Nah, kayak iniannya tuh harus diomongin dulu ke si pembimbing ini mau apa enggak gitu. Ternyata alhamdulillahnya mau gitu. Jadi ya mungkin emang udah jalannya harus bersama pembimbing ini gitu. Kebetulan Kak Sugara itu adalah guru PKN di MAM Purwakarta guys, jadi nyambung. Benar banget. Tantangan terbesar ketika jadi duta tuh apa aja sih Teh? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin lebih ke kita kan harus bisa mencontohkan yang baik gitu ya buat teman-teman yang lain gitu. Dan duta hukum sendiri itu bukan sekedar formalitas atau pencitraan semata gitu. Kayak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di sekitar, jangan buang sampah sembarangan, terus menaati aturan-aturan yang ada gitu di sekolah dan tidak melakukan kayak emang pelanggaran yang merugikan orang lain gitu sih. Dan itu tuh emang kita harus ngelakuin sepenuh hati. Itu tantangan tersulitnya sih. Iya, jadi gimana ya? Benar-benar harus mencontohkan yang baik. Kalau dari Najla, Tantangan tersulit yang menurut aku rasain gitu ya. Ini kayaknya tuh Safa mungkin juga pernah ngerasain gitu. Dimana di saat kita pertama kali dilantik gitu ya, banyak banget orang-orang yang mungkin gak suka sama kita berdua ngelihat kita tuh maju dengan kita diapresiasi duta HAM gitu. Kayak mereka mungkin berpikir masih suka telat, masa jadi duta HAM gitu. Terus kayak Pak masa ini jadi duta HAM, itu mah gini-gini. Nah menurut aku kayak dengan adanya suatu ini kita kan perlahan bisa berubah gitu kan, karena nggak semua orang tuh bakal bertahan di tempat itu aja gitu. Jadi aku juga merasa sama Safa, Saf kita juga bisa kok. Kita nggak perlu dengerin omongan mereka gitu. Buktiin lah bisa. Mereka tuh cuma benalu untuk kita yang bakal untuk maju gitu. Karena untuk apa sih ngedenger orang-orang yang ngomong kayak gitu selagi dia bukan di atas kita, lebih baik ya udah anggap aja mereka tuh gak ada gitu. Perubahan yang kalian rasakan apa aja? Yang ketika jadi duta hukum tuh jadi kok aku jadi kayak gini nih semenjak aku jadi duta hukum gitu. Atau dulunya mungkin kayak gimana, sekarang jadi kayak gimana gitu. Apa tuh kira-kira? Banyak sih ya perubahan yang Kayak mungkin salah satunya jadi kayak Teh Safa ya yang jadi duta hukum dan HAM Jawa Barat gitu. Itu sering banget sih. Najla ya gitu. Itu tuh sering banget sih kayak Adea Dekel nih. Iya. Kan aku ingat banget ya pas mat sama tuh pas Ugara tuh itu materi di kelas aku nih di kurva aku. Dijelasin lah kayak ada gak yang mau ikut duta HAM, dari situ kan orang-orang tuh pada kepo kan. Kan ada IG-nya gak? Nah guys sebenarnya FSH Manpur tuh ada IG-nya, cuman kita tuh masih belum nge-publish dulu ke kalian nih karena kita masih bikin poster kayak harus revisi lagi sampai benar-benar si IG-nya udah bagus, udah ada fit-fitnya, udah ada sorotannya, baru tuh kita kayak apa sih sosialisasi gitu. Soalnya program-program juga belum dijalanin sama kita. Untuk programnya apa aja Teh? program. Duta hukum ini. Kayak kalian selama jadi duta hukum tuh tugasnya ngapain aja gitu? Kalau dari pusat ya, kan kita dibagi itu ada beberapa KCD dari wilayah kayak di Subang, Sumedang, terus Bandung dan Purwakarta. Kalau di Purwakarta sendiri tuh belum ada tindak lanjutnya lagi ya, kita masih nunggu gitu. Paling kalau udah dari pembinanya ada pemberitahuan, kita bakal lebih lanjut lagi. Salah satu program juga yang kita buat tuh kayak program tuh ada 2. Jadi kayak ada program di sekolah, FPSH di sekolah. Karena FPSH tuh kayak gimana ya? Dibagi lagi. FPSH itu ada FPSH se-Jawa Barat, ada FPSH cuman sekabupaten atau kota, ada FPSH di sekolah. Nah, niatnya mantu mau bikin dulu FPSH di sekolah. Misalnya dia tuh ada 30 orang nih. Terus kita daftarin ternyata lulus semua. Nah, itu alhamdulillah nanti kita bisa dapat apresiasi juga FPSH terbanyak se-Jawa Barat. Nah, gitu. Program-programnya tuh kita salah satunya juga yang coming soon kayak bakal insya Allah ya mau bekerja sama kolaborasi FPSH se-Purwakarta yang di sekolah-sekolahnya gitu. Stay tune ya guys. Stay tune ya guys, jangan lupa. Dipantengin terus nih. Masa kalian jadi duta tuh berapa lama? Pasti ada masa jabatannya atau Iya. nggak ada atau gimana? Pasti ada gak sih? Ada dong.
Duta HAM dan FPSA Jawa Barat ini itu tuh setahun ya jabatan. Setahun. Iya, setahun. Tapi kita sebagai Duta Hukum dan HAM Jawa Barat itu selamanya ya. Kita harus ya benar kan. Pasti akan selalu ada di hati. Iya. Walaupun kita mungkin nanti udah lengser gitu, kita juga tetap masih bisa ya ikut gitu acara-acara yang diadakan dari Duta HAM. Karena Duta HAM tuh definisinya kayak gini loh. Kamu ikut, tapi nanti setelah ikut itu kamu masih bisa ikut lagi. Cuman jadi purnanya gitu. Dan kamu masih bisa memakai selempang ini. Kan biasanya kalau kita udah pernah nggak boleh memakai sesuatu atribut yang udah pernah dipakai gitu kan. Nah, sedangkan di Duta HAM ini kita boleh memakai ini lagi gitu. Selagi kita benar-benar tidak melanggar aturan-aturan yang ada gitu. Buat aturan-aturan itu apa yang nggak boleh dilanggar selama jadi duta? Beberapa aturan yang menurut kalian tuh kayaknya susah gitu. Susah dilanggar. Iya. Maksudnya susah buat diikutin. Kayak misalkan nggak boleh ini, menurut kalian, aduh ini lumayan susah deh menurut aku gitu. Ada gak yang menurut kalian kayak gitu? Apa menurut kalian gampang semua? Gampang semua ya? Cuman yang paling aku agak kaget dikit gitu ya sama yang tentang kita tuh disuruh netral untuk bentar lagi ini kan KPU ya gitu. Pemilihan umum nih sebagai duta kita nggak boleh terlalu bersuara banget kayak beda dengan orang-orang lain kita yang boleh kayak ngepost ini itu gitu. Kita nggak boleh. Terus apalagi kayak tentang isu-isu yang ada gitu kan, tentang yang apalah itu kita harus lebih teliti dulu gitu baru mau post di IG yang sama teman-teman Jadi kan jadi sorotan banget ya? Iya. Jadi aku ingat banget ya, aku melihat teman-teman aku pada langsung ngepost. Ini mereka tahu gak sih apa Maksudnya apa? Ya, kayak FOMO doang Nggak sih gitu. yang kayak Indonesia darurat? Nah, Iya, semua ini peringatan darurat itu semuanya yang ada ngepost padahal mereka nggak tahu itu Iya, apa gitu. aku pernah nanya kayak ke orang, kok kamu ngepost sih? Emang kamu udah tahu masalahnya gitu ya? Enggak, aku mah cuma ikut itu. Nah, kan aku takutnya FOMO ya. Lebih baik kita gak usah ikut kayak gituan gitu. Kayak netral aja, kita harus netral. Nah, itu netral tuh paling sulit sih menurut aku ya, karena sifat manusia tuh kan pasti pengen ini ada Iya, pasti kita pasti ada yang penasaran pengen pengen. post ikut. Nah, tapi ternyata untuk Duta HAM ini kalau tentang yang kayak hukum-hukum gini kita disuruh untuk netral dulu. Jangan tahu main post aja kalau belum tahu kelar masalahnya gitu. Tunggu dulu masalahnya kelar baru kita buat ngepost kayak gitu. Karena ditakutkannya malah kita tuh menyebar hoax. Ya, terus nanti merusak nama baik. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya yang semua orang pengen tahu. Kesan pesan kalian selama menjadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tuh kayak gimana sih? Satu-satu dulu deh. Harus ada kesannya, harus ada pesannya pokoknya. Kesannya banyak ya. Apa tuh? Sebutin semuanya nggak apa-apa. Apa ya? Kalau aku sendiri kesan yang bisa dirasa sebagai Duta HAM dan FPSA Jawa Barat 2024 ini emang apa ya, menjadikan diri aku tuh lebih introspeksi lah ya, kayak apa ya, membenahi diri gitu. Karena emang pada dasarnya kita kan harus mencontohkan yang baik gitu untuk teman-teman sekalian dan merasa untuk lebih mendisiplinkan diri gitu sih. Kalau buat pesan apa ya, pesan untuk teman-teman semua ya, kalian harus apa dong pesannya, bingung. Apa? Palingan sih kalau untuk aku ya kesannya Nanti di-cut. Apa dong pesannya? bebas. Inspirasi. Ya kayak jangan melanggar. Kayaknya ini nggak bakal dikat deh. Iya, cut aja. Cut. Buat pesan. Apa pesannya? Misalkan jangan melanggar apa? Ya ikuti aja FPSK buat ke depan apa buat ngajak aja pesannya. Buat gue dah. Oke, pesan dari aku sih seru, senang karena bertemu teman banyak, kayak banyak teman, banyak relasi. Nah iya aku ngerasa kayak kita nih misalnya ada di Cimahi, ada teman-teman aku, pas itu aku ngajak Safa, ya kan ya Saf, kita ke sana kayak menghadiri acara-acara di sana, terus kita ke Bandung, itu banyak banget aku merasa kayak gini ya rasanya punya relasi banyak gitu, kayak orang penting gitu ya kan. Nah lalu untuk pesannya aku ngerasa kayak ya kita sebagai siswa-siswi SMA gitu ya, mau SMA, SMP, intinya negara Indonesia,
kita tuh harus yang ikuti aturan yang ada, karena setiap aturan itu pasti ada kayak hukuman, punishment sesuatu yang kita lakui gitu ya. Nah makanya itu dari teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau melakukan sesuatu tuh lebih baik dipikir-pikir dulu, karena kan belum tahu untuk kedepannya tuh gimana ya, karena kayak yang nyesel diri kita sendiri. Nah maka dari itu ayo ikutan FPSH Manpur, ramein guys ya, ikut FPSH Manpur, nanti ketemu kita berdua deh. Oke, kalau dari aku pribadi ya, pesan yang bisa diambil tuh perasaan yang memang menjadikan diri aku untuk lebih baik lagi gitu, untuk bisa mendisiplinkan diri lebih baik lagi. Dan bener banget tadi kata Kak Najla ya, networking tuh penting banget. Semenjak aku ikut FPSH ini tuh bisa memperluas lagi relasi gitu dan pertemanan gitu. Karena emang kita ada acara juga kan di luar gitu, banyak pengalaman yang bisa diambil teman-teman, dan aku sendiri merasa bersyukur banget gitu bisa masuk ke keluarga dari Duta HAM dan FPSH Jawa Barat ini gitu sih. Kalau buat pesan juga buat teman-teman semua, lebih apa ya, kita harus sadar gitu atas hukum-hukum yang ada di negara kita. Dan bener banget kalian harus bisa berpikir lebih jauh apa yang kalian lakukan untuk kedepannya dan apa resiko yang bisa diambil untuk kedepannya ya. Bener banget. Buat pelajar-pelajar juga kayak vandalisme dan sebagainya atau tawuran gitu kan, itu pasti Tidak boleh ya guys, tidak boleh. gitu. Masa depan juga pasti jadi Udah merusak fasilitas yang ada, lalu masa depannya jadi susah untuk ini itunya. Lebih baik cari yang aman guys. Nakal boleh, tapi jangan berlebihan. Betul ya? Oke aja sih. Gak kerasa nih ya, kita udah sampai di episode akhir. Makasih juga buat Kanala sama Kak Sapa, makasih banyak. Seru banget ya guys, obrolan kali ini bener-bener banyak banget yang bisa kita ambil. Makasih banyak ya udah ngundang kita, repot-repot. Sorry banget ya udah ini tuh kayak sangat banget ya diundang. Aduh, terharu juga bisa ngundang orang-orang sibuk. Ini host Yola, terima kasih banget ya udah ngundang kita di sini. Iya, pokoknya kalian semua harus tetap nontonin Ponakan podcast Bintang Anakman, karena nanti kita bakal banyak lagi obrolan-obrolan seru sama bintang tamu yang pastinya seru juga. Jadi jangan lupa pantengin Ponakan podcast Bintang Anakman. Oke, kita semua pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun perkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.